Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Abu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Tiada kata yang paling indah selain rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang kepada hamba-hambanya yang beriman. Salawat beserta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai konsep jihad amar ma'ruf nahi munkar. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya Sumaya Nafsa Azila dengan NPM 24110058. Untuk Sumaya waktu dan tempat saya persilakan. Materi yang pertama yaitu jihad. Jihad dalam Islam berarti perjuangan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan, khususnya mencapai kebenaran dan kebaikan. Kata jihad berasal dari kata jahada atau jahbun yang berarti usaha. Sedangkan secara bahasa, jihad berarti mengeluarkan segala kesungguhan pada jalan yang diyakini benar. Jihad ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti yang pertama, jihad melalui pengorbanan harta adalah kegiatan menyumbangkan harta untuk kebaikan yang bertujuan mendapat ridho dari Allah, contohnya bersedekah. Kedua, pengorbanan jiwa berarti memerangi orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Contohnya berperang seperti rakyat Palestina dengan Israel hingga mereka meninggal dalam keadaan syahid. Yang ketiga, jihad melalui dakwah. Dakwah ini sebenarnya sudah termasuk ke dalam jihad sendiri, karena segala upaya untuk menegakkan kalimat Allah seperti berceramah misalnya. Kemudian tujuan jihad mendapat ridho dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, melawan kekufuran dan kedurhakaan, meninggikan kalimat Allah dengan memperjuangkan dan menegakkan agama Islam. Yang terakhir, konsep jihad adalah kewajiban umat muslim untuk mewujudkan kehendak Tuhan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jihad harus dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Jihad juga menuntut pelakunya untuk komitmen dengan ketentuan dan batas syariat, agar selamat dari sikap yang melampaui batas dan mendapat pahala yang besar di akhirat nanti. Sekian, terima kasih. Materi yang kedua yaitu akan saya sampaikan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dalam ajaran agama Islam artinya mengajak kepada kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah mencegah kepada kemungkaran. Secara bahasa amar ma'ruf berarti mengajak orang-orang berbuat baik, sedangkan nahi munkar mencegah orang berbuat buruk atau jahat. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan bagian inti dari agama Islam. Kewajiban yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Konsep amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban umat Islam untuk melakukan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang buruk. Berikut adalah beberapa contoh penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Yang kedua adalah bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, mendoakan orang lain. Itu adalah contoh penerapan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sebelum kita menerapkan amar ma'ruf nahi munkar ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu maksudnya apa? Kita harus menyelidiki hal itu benar atau salah, gitu. Yang kedua, menasihati pelaku tanpa menyakiti hati. Yang ketiga, memberikan tekanan dengan kata-kata yang keras apabila nasihat yang lembut tadi tidak didengar. Yang keempat, mengajak kepada kebaikan harus dibarengi dengan budi pekerti
seperti yang bagus dan sikap yang lemah lembut. Jika sikap yang lemah lembut ini tadi tidak bisa juga, maka boleh menggunakan yang nomor 3 tadi, memberi tekanan dengan kata-kata yang keras apabila nasihat yang itu tidak didengarkan. Nah, dakwah merupakan sarana untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar umat manusia berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah. Ada beberapa keutamaan dalam amar ma'ruf nahi munkar di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah termasuk kelompok orang-orang yang soleh. Yang kedua, menjadi bagian dari orang-orang yang mukmin. Masuk dari bagian orang-orang mukmin ini adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Yang ketiga, kebaikan akan diberikan kepada siapa saja yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Akan mendapat keselamatan jika kita mencegah perbuatan buruk. Kesimpulannya, jihad dan amar ma'ruf nahi munkar memiliki kesimpulan bahwa keduanya sangat penting, merupakan bagian dari agama dan kewajiban bagi umat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Cukup materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Oke, sebutkan nama dan STM. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pertama diri. Nama saya Rahmadania dari MKM 2411081474. Saya ingin bertanya, bagaimana konsep Islam tentang amar ma'ruf nahi munkar? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Wulandari dari kelas 1808. Izin bertanya. Tadi kan menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Karena pada dasarnya yaitu menghindari apa ya, melakukan hal baik dan menghindari hal-hal yang Mencegah, ya. yang tidak baik. Nah, jadi pertanyaan saya, apa dampaknya jika manusia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya lagi? Ayo. Apa dampak jika manusia tidak Tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya. Izin bertanya. Silakan bisa dipilih Putri dan kelas 4, 11, 68. Bagaimana hukumnya orang yang Papan. Bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan padahal dia melakukan itu.
pertanyaan dari Sifty ya. Dalam Islam, amar ma'ruf nahi munkar adalah konsep yang mendorong umat Islam untuk mengajak orang lain berbuat baik dan mencegah perbuatan buruk. Konsep ini merupakan kewajiban yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Jika kita mampu mengajak orang-orang berbuat baik, maka ajaklah. Ketika kamu tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut, maka kamu harus mengintrospeksi diri kamu agar lebih baik lagi. Ketika kamu ingin mengingatkan orang lain, hendaknya kamu introspeksi diri. Kalau misalnya kamu sudah bisa melakukan hal tersebut, kamu baru mengingatkan kepada orang lain tentang kamu yang sedang berbuat buruk. Cukup? Ada yang belajar? Tidak? Cukup ya? Ada yang menambahkan? Tidak? Cukup? Ya. Lanjut ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ani. Apa dampak jika manusia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ya? Mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar sama saja mengundang bencana atau azab dari Allah. Ketika kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan diberikan azab. Kalau gembira ini, jika kita hanya berdiam diri menyaksikan kemungkaran di sekitar kita tanpa ada upaya pencegahan sesuai dengan kemampuan kita, maka Allah akan menimpakan bencana atau azabnya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Semoga kita tidak termasuk golongan tersebut ya. Apakah ada yang menambahkan? Pertanyaan terakhir dari Devi Arianti, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar padahal ia mampu melakukannya? Bagi umat Islam ini kan amar ma'ruf nahi munkar hukumnya adalah wajib. Sebagai syariat Islam memang menempatkannya pada hukum dengan hal yang wajib, dan siapapun dari kita yang meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa dan hukuman berupa siksaan yang mungkin Seperti tadi, akan dikenakan azab. kejam banget lah, sakit banget lah pokoknya. Di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita harus menjauhi hal-hal tersebut. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Cukup. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami. Jika banyak tutur kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada